Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan khutbah tentang setia kawan. Baik, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanattaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Marilah bersyukur, nikmat Allah terlalu banyak untuk kita, jangan menyia-nyiakan semua nikmat yang telah diberikannya. Marilah selalu mengingat Allah dan jangan pernah melupakannya, terlebih dengan kesengajaan. Hadirin salat Jumat yang budiman, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah telah berfirman kepada kita, yaitu innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran terhadap indahnya persaudaraan sesama Muslim yang berbunyi seperti ini: kekompakan kaum mukminin karena saling mencurahkan kasih sayang dan simpati antar mereka, maka tampaklah mereka seakan-akan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengeluh, maka seluruh anggota lainnya merasa demam tak bisa tidur. Hadis yang lain juga disampaikan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lain yang memiliki arti sebagai berikut: golongan mukmin beriman bagikan satu orang, apabila sakit mata maka semuanya merasa sakit, apabila sakit kepala maka seluruh badannya ikut serta. Kemudian karena begitu eratnya hubungan persaudaraan antar sesama muslim, maka Rasulullah juga menyertainya dengan pernyataan sumpah sebagai berikut: demi Allah yang menguasai diriku, tidaklah beriman orang yang tidak menginginkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri, dan menghalaukan daripadanya apa yang tidak diinginkan untuk dirinya. Dalam hal ini keimanan kita mewajibkan kita untuk selalu menyayangi dan mencintai antar sesama umat. Sidang salat Jumat yang berbahagia, rasa menyayangi dan mencintai antar sesama mukmin ini tidak sekedar hanya ucapan, bentuk perasaan saja, namun harus disertai dengan pergaulan kehidupan yang dilakukan antar sesamanya. Hal ini merupakan salah satu syarat dari wajibnya menjaga keimanan. Pergaulan hidup antar sesama muslim ini menjadi salah satu faktor bagi keimanan seseorang. Belumlah beriman suatu kaum meskipun menjalankan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat tiap tahun, serta menunaikan ibadah haji kalau tidak melakukan pergaulan hidup antar sesama umat Islam. Dalam pergaulan tersebut juga terdapat beberapa syarat yang harus orang beriman lakukan kepada sesamanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberitahu tentang 6 kewajiban muslim kepada sesamanya, yaitu memberikan salam bila berjumpa, mengijabahi undangannya, memberi pengarahan bila diminta, mendoakannya bila ia bersin, menyambanginya bila ia sakit, dan mengantarkan jenazahnya sampai dikubur. Hal ini merupakan kewajiban minimal yang harus dilakukan oleh sesama muslim. Hadirin yang arif bijaksana, persaudaraan antar sesama muslim bukanlah sebuah kata-kata kiasan, namun juga merupakan persaudaraan yang sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran yang memiliki arti sebagai berikut: sesungguhnya kaum mukmin merupakan saudara kandung, ikhwah bukan hanya ikhwan. Dan Rasulullah pun menambahi dalam hadisnya yang memiliki arti sebagai berikut: antara seorang muslim dengan sesamanya terjadi ukhuwah persaudaraan, maka itu sesama muslim takkan menzalimi, menganiaya, memakan hartanya, takkan membiarkannya menderita dan merana, takkan pula meremehkan atau menghinanya. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka akan dipenuhi Allah kebutuhannya. Barang siapa yang menolong seorang muslim dari kesulitannya, maka akan ditolong Allah dari kesulitan hari kiamat.
Barang siapa menutup kelemahan atau kesalahan orang muslim, maka kelemahan atau kesalahan dirinya ditutupi Allah di hari kiamat. Hadirin yang arif bijaksana, tanamkanlah pada dirinya dan jiwa kita bahwa saudara sesama muslim adalah nyata. Ketidakkawanan antar sesama muslim selalu dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Ketika kita mencintai dan menyayangi sesama muslim, maka kita akan memperoleh kemudahan untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama muslim. Dalam hal ini sifat kesetidakkawanan tidak seperti itu. Dimanapun berada, kapanpun sesama umat muslim membutuhkan bantuan, lakukanlah bantuan itu, karena hal tersebut termasuk salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh sesama muslim. Dalam hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban bencana alam tersebut. Setiap melakukan kewajiban kepada sesama muslim tanpa pamrih, maka akan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat menyukai orang yang berjasa terhadap sesama serta bermanfaat, sehingga akan semakin memiliki arti kehidupan yang sangat luas dan berguna bagi sesama umat Islam yang membutuhkan. Suatu ketika pada saat Rasulullah berdakwah, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Adalah orang yang paling banyak daya gunanya bagi umat manusia." Daya guna antar sesama manusia diperinci oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, adapun amal perbuatan yang paling disenangi Allah ialah menyenangkan hati orang Islam, antara lain menghilangkan penderitaan dan kesulitannya, mengambil alih beban hutang-hutang yang tak dapat dilunasi karena tak mampu, menyelamatkannya dari kelaparan. Sidang salat Jumat yang berbahagia, berdasarkan sabda yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya, marilah kita mempererat kesetiakawanan kita dalam berlomba-lomba dalam membuat kebaikan, mempermudah urusan orang lain, membantu sesama muslim, dan lain sebagainya. Ketika melakukan hal tersebut, Allah akan memuji kita. Hal ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah yang artinya, sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik untuk tetangganya. Sidang salat Jumat yang berbahagia, kita telah dilimpahi karunia dan rahmat oleh Allah dengan berbagai jenis macam, seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan, kekayaan, pengaruh, dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya semua karunia tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk mempermudah semua urusan orang lain. Hadirin yang berbahagia, semoga kita selalu diberikan akhlak yang terpuji dan amal yang baik, sehingga akan selalu memberikan pahala yang mengalir bagi diri kita untuk terhindar dari siksa api neraka. Dalam hal ini, bersyukurlah kita karena telah mendapatkan taufik dan hidayah sehingga dapat mengimani dan menjalankan kewajiban agama Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan kerjasama melakukan segala kebajikan dan jangan ceroboh melakukan kesalahan pelanggaran. Sungguh amat berat siksaan Allah itu. Baik, lanjut ke khutbah kedua. Sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau kesetiakawanan antar sesama muslim. Dengan hal ini, maka kita akan memelihara persatuan dan kesatuan antara sesama umat yang berfungsi untuk mempertahankan agama kita juga. Pada suatu hari, Rasulullah bersabda di depan semua para sahabat, "Apakah kamu ingin kuberitahukan tentang orang yang baik di antara kamu dan yang jahat?" "Mau juga, Rasulullah," jawab mereka. Pertanyaan Rasulullah tersebut diulang hingga 3 kali, jawaban para sahabat juga tidak berubah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang baik itu adalah orang yang dapat diharapkan kebajikannya dan aman dari gangguannya, sedangkan yang jahat adalah orang yang tak dapat diharapkan kebaikannya, malah kejahatannya lah yang sering terjadi. Karena marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan orang yang berperilaku baik, sedang membantu dan memudahkan urusan antar sesama umat Islam, sehingga menjadikan kita orang yang bermanfaat antar sesama. Semoga kita dijadikan orang yang selalu memberikan cinta dan kasih kepada sesama, kekuatan dan dorongan untuk selalu melakukan amalan saleh sehingga dapat bermanfaat bagi diri, nusa, dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik disengaja maupun tidak, baik yang hidup maupun yang mendahului kita menuju alam baka. Sekian dari khutbah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.